Halo Kak, halo. Halo, iya. Udah siap belajarnya belum nih, Igel? Udah sarapan belum? Ya Kak, Siap ya. Oke. Tadi pretestnya bisa kerjain berapa? eh cuman bisa sedikit. Sedikit. Padahal itu semuanya ada di tubuh kita, bukan? Iya, tapi iya, Sudah banyak yang lupa ya. iya. Terus kalau tryout kamu udah gimana? Tryout kemarin naik Oh, serius naik. Coba kebetulan katanya dulu. kebetulan Mm-mm. materi yang udah dipelajari banyak keluar. Oke, kalau kayak gitu UTBK enak banget ya. Berarti ya. Ya. Iya, harapannya begitu ya. Terus coba nih, kamu berapa emang? Iga. Namanya Burju, burju. Burjo, iya. Tuh kemarin itu yang TO 5 kan sampai 70 tuh. Itu gimana maksudnya? Terus habis itu naik lagi. Gitu ya. Iya. Yang TO kemarin sampai 70 itu gimana? Ngasal jawabnya. Eh itu kemarin Sampai nggak nyampe ratusan itu gimana? Dari 15 soal. itu eh Nggak terdeteksi apa gimana sih? belum materinya belum terlalu itu. Materinya belum ini. Oke, berarti nanti sisanya kan nanti ada pembahasan TO tuh, ya kan? Iya. Ntar diikutin lagi. Oke, terus kalau yang tadi 15 soal, ini temennya pada kemana ya? Pada masih tidur apa gimana nih? Si Igel mah bangunnya jam berapa, Igel? Oh, hari ini kebetulan bangunnya Bangunnya pagi. cepat. Oh, bangunnya pagi. Oke, kebetulan bangunnya pagi. Emang biasanya nggak pagi? Biasanya Kalau pagi nggak tapi kelas? Kalau nggak biasanya kelas pagi? pagi tapi tidak Oh, terlalu pagi gitu. oh, Kalau tidak hari ini kebetulan pagi banget. pagi banget. Oke. Karena belajar biologi, asik. Enggak ya? Enggak juga. Oke, terus nih nunggu temannya Raffi belum nih, masih connect. Kalau dibilang struktur anatomi itu kayak gimana sih menurut Igel? Kita belajar apa sih kalau bilangnya anatomi? Eh berarti kan Apa menurut tuh? gue sistem kerja Sistem tubuh manusia. tubuh manusia. Oke, yang masuk kayak gimana? Biasanya Kayak kayak apa hormon, tuh? hormon, Hormon, terus apa lagi? eh Coba yang kamu lihat di sini nih. Apa aja sih yang di tubuh kita ini berarti hormon, terus hormon, rangka, rangka, jaringan, pembuluh darah, pembuluh darah, terus jantung, paru-paru, oke, pokoknya semua yang ada ginjal. dalam tubuh deh, gitu ya. Iya, Yang paling simpelnya jawabnya semuanya ada di mana? Di dalam tubuh. Udah selesai. Iya nggak sih? iya. Iya. Iya, oke. Terus yang paling kamu enak belajarnya nih, materi apa? Dari misalkan kayak darah, lebih suka belajar apa tuh? Misal pencernaan kah? Atau sirkulasi darah kah? Atau yang lainnya? eh Kalau dulu tuh sempat Anatomi, suka ya. ginjal, Oh, tapi ginjal, ekskresi ya. ekspresi tapi udah lumayan Lupa. memudar. Oke, itu kok kalau nomor 7 misalkan gini ya, kita tiba-tiba bangun tuh ya, terus kita kok bisa sih ngeluarin urin kayak gimana sih gitu prosesnya, kan gitu ya? Iya, Nah itu berarti ada dalam tubuh. Oke, itu untuk Iga, kakak sapa lagi Diva. Halo Diva, selamat pagi. Pagi Kak. Iya, gimana? Diva pagi-pagi belajarnya udah siap belum? Siap, siap. Sudah dong. Diva tadi bisa pretestnya berapa soal? Dikit banget. Dikit, banyak yang udah lupa Diva. Iya, Itu padahal di tubuh kita semua bukan? Benar nggak sih? betul Kak. Iya betul. Terus tryout kamu gimana? Ini Kayaknya lagi turun Kak. turun apa naik? Kayaknya kakak lihat tadi. Turun. Benar, turun ya. Dari skor berapa nih Pak? Ini jauh banget. Jauh banget ya. Kenapa itu biologinya? Gimana tuh? Nggak Apa ya? terdeteksi apa gimana tuh Diva? Ini deh, saya kurang ulang-ulang Kak. Kurang ulang ya. Oke. Iya jauh banget ya Hah? Diva tuh. Oke, tetap semangat ya Diva buat reviewnya ya, untuk Iya biologi Kak. ya. Untuk yang lainnya juga gimana tuh kamu sekarang belajarnya? Coba cerita dulu deh. Itu udah berapa minggu lagi sih? Ya kurang lebih 7 minggu. Nah, tuh 7 minggu itu aduh deket banget tuh. Itu gimana udah persiapan kamu? Saya lagi ini fisika Kak. Oh, lagi fisika. Terus sainteknya untuk fisika dulu. Kimianya aman? Kimia
Ya kimia biologi harusnya aman, tapi kalau Iya, harusnya. harus diulang-ulang terus. Iya, betul. Itu semuanya mah harus diulang. Kalau udah paham nggak diulang ya lupa besok, besoknya lupa lagi. Episodenya udah baru. Betul nggak sih, Diva? Iya, biasanya kalau ngerjain soal yang udah dikerjain juga lupa. Suka lupa ya. Aduh, gimana itu obat lupa nggak ada pula tuh ya, Diva? Gimana tuh? Ya. Berarti harus diingat lah, di review lagi, oke? Oke. Manfaatkan waktunya. Oke, kakak sapa lagi Raffi. Halo Raffi, Muhammad. Halo Kak. Pagi, iya. Raffi, kamu tadi bisa pretestnya berapa soal? Berapa ya tadi ya? 15 soal itu dikit ya. Banyak lupa juga Raffi. Iya Kak, banyak lupa. Iya. Terus kamu tryout-nya kenapa ini? Jarang tryout nih Raffi, kosong semua nih. Karena jaringan Kak. Oh, kalau lagi tryout itu jaringannya rusak mulu gitu Raffi? Iya gitu. Iya deh. Oke, baiklah kita belajar langsung ini ngomongin struktur anatomi ya. Kalau anatomi ini wah ini semuanya yang ada di dalam tubuh kita nih. Jadi kita apakan sih yang langsung bahas karena anatomi itu banyak dan nggak mungkin kakak bahasnya misalkan satu materi, misalkan pernapasan semuanya enggak ya. Jadi kira-kira mana sih bab yang sering muncul atau materi yang sering muncul di UTBK itu dalam struktur anatomi? Nah, kakak kan bawakan langsung misalkan ke soal nih. Kalau misalkan ada soal seperti ini, kira-kira jawabannya apa nih? Nah, terus kalau soal yang seperti ini kaitannya ke materi apa? Nah, gitu dulu. Ya kan, kalau ngomongin soal ini, ada yang tahu nggak nih materi apa? Materinya dulu deh. Ayo. Pernapasan ya. Pernafasan, ya. Kenapa nih pernafasan? Tuh Kak, ada organnya. Organnya yang mana? Nih paru-paru tuh ngomonginnya. Terus kalau pernapasan tuh ada hubungannya dengan karbon dioksida, ya kan sebagai sampingannya. Sebenarnya sih itu adalah yang kita hirup adalah oksigen, yang kita buang adalah CO2. Itu kayak gimana sih? Setiap hari bahkan setiap detik kita harus melakukan yang namanya proses pernapasan. Oke, untuk menjawab ini kita lihat dulu, untuk ingat dulu alat pernapasannya dulu, ya kan? Dari A sampai yang G keterangannya. Ini namanya organ-organ pernapasan. Gimana kalau kita coba ingat lagi nih? A itu apa? Semuanya pada tahu kayaknya ini. Ayo, coba. A ini adalah udara pertama kali masuk adalah dari pastinya rongga. Iya. Dari rongga hidung lalu udara kemana? Pastinya enggak ke kerongkongan. Kerongkongan kan beda lagi ya. Kerongkongan buat saluran apa tuh? Saluran pencernaan. Terus udara yang kita hirup dari rongga hidung kemana nih? Dari rongga hidung, coba lihat. Dari rongga hidung masuk terus kemari. Apakah langsung ke paru-paru? Enggak lah, masih jauh tuh perjalanannya. Yang B itu adalah, kalau masih ingat, ini namanya faring. Jadi faring itu adalah merupakan saluran pertigaan. Kalau kalian jalan tuh namanya pertigaan ya, pengkolan katanya ya. Jadi pertigaan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Jadi ketika kita menelan, kita juga bisa sambil nafas. Nggak bisa kita nelan dulu baru ntar nafasnya. Wah, itu nggak bisa. Nah, maka faring inilah yang menjaga. Lalu ketika sudah sampai faring, itu ada yang C. Yang C ini, nah ini disebut pangkal. Nah, kayaknya ini semua tahu nih. Ini adalah tenggorokan. Tenggorokan itu ada 3 bagian. Ada pangkalnya, ada batang tenggorokan, sama cabang. Jadi kalau digambarkan, ini dia pangkalnya, gitu ya. Terus ini batang tenggorokan, lalu ada cabangnya. Nah, jadi biar bisa ngebayangin. Terus kalau pangkalnya itu disebut laring. Nah, jadi biar nggak kebalik. Faring dulu apa laring dulu? Laring dulu. Faring dulu kalau dari rongga hidung. Karena laring itu adalah pangkal. Kalau dibilang pangkal berarti bagian atas nih. Pangkal apa? Pangkal tenggorokan.
Jadi kalau dari pernapasan, kita ngomongin pernapasan itu bagaimana sih urutan udara itu bisa sampai ke paru-paru. Nah, berarti dari rongga hidung ke faring, laring. Terus kemana? Berarti ini tadi pangkalnya, yang ini adalah batang tenggorokan, disebut trakea. Nah, ini dia. Yang D ya, yang D itu adalah trakea. Trakea itu batang tenggorokan. Nah, dari strukturnya udah kelihatan tuh bahwa batang tenggorokan ini tersusun dari tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, jadi kalau dia berbentuk cincin berarti diameternya tetap nggak berubah, ya kan? Nah, supaya udara itu benar-benar memang semuanya maksimal masuknya. Nah, terus ada cabangnya. Nah, ini cabangnya masih di luar paru-paru, juga tersusun dari tulang cincin atau tulang rawan yang berbentuk cincin. Yang mana itu? Yang E. Yang E itu adalah cabang trakea. Atau ada yang masih ingat? Cabang trakea itu apa? Dari B. Ayo, kita sebut-sebut nama dulu organ tubuh Bronkus, kita. Iya, cabang trakea itu adalah bronkus. Oke. Nah, terus lalu bronkus itu coba lihat, dia masih di luar. Nah, baru setelah dari bronkus ini, nah dia yang akan membuka ya atau membagi udara dari ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, cabang bronkus ada lagi nih. Nah, cabangnya itu di dalam paru-paru, diameternya semakin kecil. Tuh, gini ya. Oke. Jadi ada gambarannya. Nah, jadi yang ini bronkus berarti kalau cabang bronkus itu apa? Kakak tunjukin di sini berarti. Ayo, cabang bronkus. bronkiolus. Iya, bronkiolus. Bronkiolus. Oke, tahu ya. Nah, sekarang bronkiolus itu sedalam paru-paru nih. Nah, di bronkiolus ini ada lagi yang namanya lobus-lobus tuh. Nah, di lobus inilah terdapat siapa tuh? Kapiler darah. Nah, jadi di sini F. F itu berarti paru-paru atau disebutnya, ini kan nggak kelihatan ya. Ini kan cuman bronkusnya, berarti cabangnya di sini nih. Nah, namanya bronkiolus. Terus tadi ada lobus yang tersusun dari kapiler darah, namanya alveolus. Alveolus. Alveolus atau alveolus nih? Alveolus. Alveolus. Oke. Nah, ini yang ada dalam paru-paru tuh. Terus coba lihat di sini ada sekat tuh. Coba lihat yang G. Sekatnya ini siapa ya? Sekatnya ini nanti yang membatasi kalau paru-paru itu kan ada di sekitar tulang rusuk tuh rongga dada ya. Berarti yang di sini ini rongga dada, ke bawahnya rongga perut. Nah, ada sekatnya tuh. Sekat yang membatasi rongga dada sama rongga perut. Ada yang masih ingat namanya? Diafragma, Kak. Oke ya, jadi ingat nih, diafragma. Jadi diafragma itu adalah suatu sekat, nah ini dia. Jadi ketika tarik nafas, nanti si diafragma ini bisa mendatar. Nah, pernapasan apa tuh? Pernapasan perut. Jadi diafragma itu sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Jadi kalau ditanya urutannya, pernapasan itu dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, sampai ke alveolus. Nah, itu jenis pernapasan apa? Nah, maka ada dua jenis nih pernapasan. Terus pertanyaannya, buat apa sih kita bernafas? Kan gitu ya, biar hidup Kak. Halo Huda, Kak belum sapa. Huda, selamat pagi. Pagi, Kak. Oke, udah. Kamu nafasnya buat apa ya? Apa tujuan kita bernafas? Nah, gitu deh. Menghirup oksigen, enggak? Buat apa? Buat ngirup oksigen. Emang oksigen yang kita hirup buat kemana? Nah, itu dulu. Kita ambil oksigen nih, buat kemana nantinya? Ke darah, Kak. Buat ke darah. Nah, di darah itu apa fungsi oksigen? Nah, kan ternyata ada kan ya, buat apa sih kita ngirup terus tuh sampai ke dalam tubuh, sampai ke dalam sel?
sel darah nih. Karena di dalam sel darah kan oksigen itu diikat, Kak. Nah, tujuannya nanti masuk ke mana ya? Kalau misalkan darah, tadi kan bilangnya sel darah. Terus ada Kakak gambarkan eritrosit nih. Misalkan eritrosit itu kan bentuknya bikonkav. Nah, sel, kalau dibilang sel, kita udah belajar. Sel eritrosit ya. Berarti di sel ini kan ada organela yang bernama apa? Mitokondria. Nah, berarti oksigen itu dipakai untuk melakukan metabolisme yang ada di mitokondria. Apa itu? Kita udah belajar ya, katabolisme. Untuk apa? Respirasi. Betul? Betul ya? Jadi tujuannya. Nah, lalu apa beda respirasi dengan pernapasan? Padahal sama aja tuh. Nah, kalau pernapasan itu bagaimana mekanisme oksigen bisa sampai ke dalam darah. Nah, lalu kalau udah sampai ke dalam darah, ini oksigen buat apa nih? Buat melakukan metabolisme. Metabolismenya apa? Respirasi. Terus oksigen itu buat apa? Dia melakukan respirasi tujuannya buat ngasilin energi. Nah, jadi itu tujuannya. Tujuan kita bernafas itu adalah untuk mendapatkan oksigen dan dapat melakukan metabolisme di dalam sel. Sehingga akhirnya kita bisa punya energi. Nah, gitu. Nah, lalu di dalam mekanisme pernapasan itu ada dua. Pernapasan kalau pernah dengar istilah, ada yang namanya pernapasan eksternal dan nah biasanya kalau kata begini ada eksternal yang pastinya temennya internal. Nah, ini gimana nih bedanya? Pernapasan eksternal dengan internal. Perbedaannya adalah kalau dibilang pernapasan eksternal itu pertukaran. Jadi kita ini bernapas tuh pertukaran, adanya pertukaran udara. Kita menghirup oksigen, ada juga yang kita buang. Yang kita buang atau yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, jadi pertukaran gas. Pertukaran gas, gas apa nih? Ya gas O2 dan CO2. Ya, pertukaran gas yang terjadi di dalam paru-paru. Ya, pertukaran gas yang terjadi di paru-paru. Ini dari mana terjadinya? Itu difusi gas dari luar. Luar apa? Luar tubuh kita. Berarti ketika udara itu dari rongga hidung sampai tadi alveolus, itu adalah pernapasan eksternal. Ya. Jadi pertukaran gas yang terjadi di paru-paru atau bisa lebih ingatnya difusi. Nah, nanti kita ngomongin difusi nih. Difusi itu apa sih? Difusi itu adalah perpindahan molekul terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi kenapa kita selalu ingin bernafas? Kenapa kita selalu ingin menghirup oksigen? Karena kadar oksigen di tubuh kita rendah. Ya kan? Sehingga kita harus ambil. Nah, difusi itu apa? Berarti oksigen itu terlarut dari luar tubuh kita ke dalam. Nah, jadi di sini ada difusi gas. Dari mana ini ceritanya? Difusi gas dari luar. Dari luar tubuh hingga masuk ke aliran darah. Nah, ini dulu nih pernapasan eksternal. Paham untuk pernapasan eksternal? Bisa ngebayang adik-adik? Masih kedengaran suara kakak di sana? Paham, Kak? Masa ya. Jadi oksigen tadi setelah kita hirup sampai ke paru-paru. Ke paru-paru itu alveolus. Alveolus ini kan ada kapiler darahnya. Berarti sampai ke alveolus itu, sampai ketemu kapiler darah, itu pernapasan eksternal. Nah, sekarang nih oksigennya udah di kapiler darah nih. Buat apa? Nah, berarti buat mau masuk ke dalam sel, ketemu mitokondria. Nah, itu pernapasan secara internal. Makanya di sini pernapasan internal itu adalah pertukaran. Pertukaran gas ya yang terjadi di dalam jaringan tubuh.
Nah, ini jaringan tubuh. Berarti yang lebih simpel lagi ya berarti ya. Nah, berarti kalau nangkapnya eksternal itu dari sini sampai ke paru-paru alveolus, dari kapiler darah masuk ke dalam sel, karena sel itu kan kumpulannya akan membentuk jaringan. Berarti ketika oksigen itu sampai di jaringan, melakukan yang namanya respirasi secara aerob. Gitu dia. Itu urutannya. Bisa? Ada yang mau bertanya? Paham untuk pernapasan? Bisa ya? Bisa lanjut nggak nih? Lanjut. Lanjut Kak. Lanjut. Nah, terus tadi kakak bilang ada pertukaran nih. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu gimana ceritanya? Nah, jadi kalau pertukaran gas dan gas oksigen dan CO2 itu bisa bertukar karena adanya perbedaan tekanan parsial. Ya, jadi ini karena atau akibat adanya perbedaan dari tekanan parsial. Sama kayak tadi ya, karena oksigen di dalam jaringan tubuh kita itu rendah. Kakak gambarkan. Jadi di sini ada, ini ceritanya di dalam paru-paru nih, ini alveolus nih ceritanya. Nah, terus di sini kakak gambarkan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang biru itu yang kayak akan, pokoknya yang bawa darah bersih. Kalau yang merah bawa darah kotor. Nah, terus bagaimana dia masih sampai ke jaringan ceritanya nih. Nah, nih. Ini kakak gambarkan selnya. Ini ya, sel, kumpulan beberapa sel akan membentuk jaringan. Nah, jadi akan kasih tahu siapa-siapa aja nih. Nah, ini jaringan tubuh. Terus ini pembuluh darah. Ini juga pembuluh darah. Ini alveolus. Ya, alveolus. Berarti udara tadi misalkan sudah masuk ke alveolusnya nih. Jadi di sini alveolus. Terus yang ini pembuluh darah vena. Pembuluh darah ada arteri. Terus bisa sampai ke jaringan. Ya. Nah, lalu gimana tuh perbedaan tekanannya tadi? Perbedaan tekanannya tadi misalkan awalnya itu masuknya adalah CO2 dulu nih. Jadi kalau di dalam jaringan CO2 kita itu tinggi dalam jaringan. Jadi tekanannya nih, tekanan di jaringan ya P. Tekanan CO2 di jaringan itu ada berkisar 60 mm Hg. Nah, terus nanti akan dibawa nih sama vena. Berarti berdifusi ya. Berarti kemana nih? Berarti ke sini. Panahnya CO2 kemari. Nah, di vena itu nanti tekanannya akan menurun. Tekanan siapa, Kak? Tekanan CO2-nya. Berarti di sini menjadi P, pakai huruf sini, P tekanan CO2-nya itu menjadi 47 mm Hg. Nah, terus dia bergeser lagi kemana? Bergeser lagi ke si arteri. Nah, kemana tuh gesernya? Lihat panahnya. Dari jaringan ke vena ke sini. Nah, kemana? Ke arteri. Di arteri tekanannya berkurang lagi. Menjadi berapa? Tekanan CO2 itu menjadi 40. Berkurang ya, 40 mm Hg. Terus habis itu kemana? Berdifusi lagi ke alveolus. Dengan tekanannya berapa tekanannya? Tekanan CO2-nya kurang dari 40. Berarti nanti akan dibawa keluar. Kalau udah ke alveolus berarti kemana? Mundur lagi. Yang alur pernapasan tadi, alveolus berarti kemana nih? Kalau kakak mundur sini. Berarti kalau udah sampai di sini, dia kemana?
CO2-nya, adik-adik? Dari alveolus ke bronkiolus, terus kemana lagi? Dari dalam ya, buang CO2. Terus ke bronkus, ke trakea, ke faring, lalu kita hembuskan. Itu untuk mekanisme pembuangan daripada siapa? CO2. Nah, berarti di sini kan ada perbedaan tekanan. Ingat, tekanan CO2 di dalam jaringan itu tinggi. Maka ini kita harus buang. Nah, inilah yang disebut dengan difusi tadi. Perpindahan zat terlarut. Berarti CO2-nya di sini dari konsentrasi tinggi itu menjadi konsentrasi rendah. Paham? Bisa untuk CO2? Halo? Bisa, Kak. Bisa. Nah, sekarang kita yang mau ngomongin oksigennya nih. Nah, bagaimana kalau oksigen udah sampai ke alveolus tuh? Masuk sini nih, oksigen. Nah, oksigen tekanannya di alveolus itu dia sebesar 160 mm Hg, kan lebih tinggi. Dia masuk ke mana? Berarti masuknya ke arteri. Nah, tekanan oksigennya itu turun. Berarti P oksigennya sekitar 100 mm Hg. Terus kemana dia bergeser? Bergeser lagi ke vena. Ke vena kakak buat di sini berarti. Ini tadi yang panah ke sini CO2, berarti yang sini. Nah, ini berarti tekanan si oksigennya. Berapa? Dari 100 itu turun jadi 40. Nah, P-nya 40 mm Hg. Nah, sampai kemana? Sampailah ke jaringan. Sampai ke jaringan, bawa ke sini. Nah, dengan tekanannya berapa? P-nya kurang dari 40 mm Hg. Tekanan apa? Oksigen. Berarti tadi difusi, kelihatan ya? Difusi itu adalah konsentrasi terlarut. Berarti oksigennya nih. Karena udara yang ada di lingkungan kita itu tinggi. Maka kita masuk nih. Misalkan ketika di bawah 160, ke alveolus sampai ke jaringan itu semakin kecil. Itulah maksud dari perbedaan tekanan parsial antara oksigen dengan si karbon dioksida. Paham untuk ini? Halo? Paham nggak? Bisa ya? Oke. Nah, apakah kita sudah bisa menjawab untuk soal ini? Karbon dioksida sebagai hasil sampingan pembongkaran senyawa organik diangkut oleh darah ke paru-paru dalam bentuk apa? Ada yang mau coba jawab? Jawabannya apa? Ayo, menurut kamu, apa nih jawabannya? Mana yang nggak mungkin? Emang CO2 dibawanya dalam senyawa karbohidrat? Halo? Mana yang nggak mungkin? Yang A. Ini udah nggak mungkin. Ya, ini kan karbohidrat. Sementara kalau kita pernapasan kan ngomongin gas, ya kan? Udara, karbohidrat itu kan merupakan zat atau molekul padat. Ataupun cair. Ayo, yang mana nih? Yang D tidak mungkin. Yang apa? Yang D. D. Kenapa yang D tidak mungkin? Baru Soalnya dengar. Apa tuh? kalau dia CO3 berarti kan sudah terjadi reaksi dengan gas lain. Ya, berarti bukan gas ya. Bener nggak? Iya. Iya. Justru ini jawabannya, Eagle. Iya. Wah, kok gitu Kak? Ayo kita lihat kenapa bisa jawabannya itu. Oke, kita lihat bagaimana mekanisme pernapasan tadi. Pengangkutan CO2 di dalam darah itu ada 3 cara. CO2 ya, ada 3 cara. Nah, ceritanya CO2 tadi di dalam jaringan tinggi atau rendah? Itu dulu. CO2 di dalam jaringan nih. Tinggi. Tinggi. Kita buat misalkan dalam 100%. Kita mau buang, ya kan? Bagaimana kita membuang 100% CO2 di dalam jaringan ini? Yang pertama, nah,
itu dibuang oleh hemoglobin. Ya. Oh, ternyata hemoglobin bisa ngikat CO2 juga. Nah, dia ngikatnya hanya 10% aja. 10% aja di mana CO2 itu dapat diikat langsung oleh hemoglobin menjadi karbominohemoglobin, HbCO2. Nah, ini namanya senyawa karbomino hemoglobin. Oke. Nah, ini 10%. Ada berapa sisa lagi CO2-nya? Wah, ini kalau masih banyak bisa sesak nih. Baru berapa yang kebuang? Baru 10, 90 lagi kemana nih? Nah, terus ada lagi. Ternyata bisa larut nih si CO2 di plasma darah. Kan kalau ngomongin sirkulasi berarti ada hubungannya dengan darah. Ingat ya, komponen darah. Komponen darah kita itu kan ada 2 jenis. Kakak mau tanya dulu nih ya, 2 jenis apa nih? Ayo, Rafki. Halo Rafki, selamat pagi. Ayo, yang kamu ingat komponen darah kita itu ada 2 jenis katanya. Jenis apa maksudnya? Ayo. Rafki. Kalau kakak buat di sini cair, kamu bisa sama padat. Maksudnya gimana? Nggak mungkin kan yang taunya darah itu ada darah merah, kalau nggak ada darah merah sama darah putih. Itu aja tuh. Betul nggak? Halo? Ya, Kak. Ya, kalau yang cair? Nah, di dalam darah kita itu, kalau misalkan kita ambil 1 mili darah, ya 1 mili itu berapa tetes? Ayo, cara kimianya. 1 mililiter berapa tetes? Pakai pipet tetes tuh. 20 tetes. Wah, ini gimana ini kimianya? Nah, jadi kalau misalkan kita ambil 1 mili, atau misalkan jaringan tubuh kita lagi luka nih, keluar darah nih. Nah, apa itu yang keluar, Kak? Ya, darah plasmanya yang bentuk cair sama yang padat. Kalau yang cair itu namanya plasma darah, dan yang padat itu sel darah. Sel darah itu baru ada 3. Nah, ini baru kamu bisa sebut. Ayo, sel darah apa? Sel darah merah, eritro. Terus, sel darah apa lagi? Leukosit, Leukosit. Satu lagi? trombosit ya. Trombo. Oke. Nah, jadi yang 3 ini di sel padat. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalkan darah kita itu kita pisahkan dengan alat sentrifuge. Nah, gini ya. Jadi plasma darah itu ada di atas. Plasma darahnya di sini. Nah, sel darahnya ada di bawah. Kenapa? Ya iyalah, kan lebih berat. Nah, terus kenapa bisa merah? Eritrosit. Ya, di sini kenapa nggak merah? Karena nggak ada si eritrositnya. Udah gitu, jumlah dari plasma darah kita itu lebih banyak, 55%. Sisanya 45. Itu sebabnya kenapa darah kita itu cair. Nah, balik lagi kemari. Kalau tadi CO2 ternyata bisa larut ke plasma darah. Berarti kalau di plasma darah ada airnya nih, ada H2O-nya. Nah, berarti CO2 ini bisa berikatan dengan air. Ini ngasilin apa? Ngasilin asam karbonat. H2CO3. Nah, ini adalah asam karbonat. Nah, Kak, ini kok bisa terjadi? Nah, ada enzimnya nih, ada katalisnya. Enzim apa? Enzim karbonat anhidrase. Nah, ini dibantu dengan ada reaksi enzim karbonat. Karbonat anhidrase. Nah, itu di plasma darah, yang larut dalam plasma darah itu hanya 5% saja atau sampai 10. Berarti baru berapa nih CO2-nya yang kebuang? Adik-adik. Halo. Baru 15%. Sisanya masih ada berapa? Masih ada 85 lagi. Nah, ini dibuang dalam bentuk
asam bikarbonat HCO3-. Nah, itu tadi yang Dek. Jadi asam bikarbonat. Nah, ini berjumlah sisanya 85%. Nah, makanya kalau ada soal CO2 itu dibuang paling banyak dalam jumlah terbesar dalam bentuk apa? Jawaban kamu adalah asam bikarbonat atau HCO3-. Itu kayak gimana itu Kak ceritanya? Kan tadi ngomongin gas, kan gitu ya. Nah, jadi di sini ada reaksinya. Di sini kakak jelasin dulu. Awalnya tadi, muat nggak ya? Ini jaringan. Kakak gambar dulu ada sel. Jadi ini sel di mana CO2 itu kadarnya tinggi. Nah, terus kenapa di alveolus ini kan jaringan terus mau ke pembuluh darah. Ini ada jaringan epitel selapis nih. Nah, terus yang ini pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan berupanya kayak silinder ya, kayak tabung. Nah, terus bagaimana ini pindah dari jaringan ke kapiler? Baru dari kapiler ke mana? Ke paru-paru. Ya kan? Baru di sini kakak buatnya. Ini kakak akan bagi. Nah, jadi yang ini dari sini kemari jaringan tubuh. Tadi kan CO2-nya tinggi di jaringan tubuh. Terus mau dia pindahin ke kapiler darah. Di kapiler darah kan ketemu si eritrosit bukan? Nah, di sini eritrosit nih. Ya, tuh. Ini pembuluh darahnya maksudnya. Nah, terus bagaimana dia bisa memindahkan sampai ke paru-paru nih atau ke alveolus. Kalau udah ke alveolus udah tuh dibuangnya alveolus. Ini tadi kapiler. Terus ini tadi jaringan tubuh. Jartub. Oke. Paham dulu ya sampai yang gambar kakak. Paham gambar kakak? Halo? Bisa diikutin? Paham nggak? Paham ya, ini jaringannya nih. Nah, tadi kan kita udah sepakat CO2-nya tinggi di jaringan. Kakak buat di sini. CO2 itu mau dikeluarkan, berarti panahnya mau bergeser ke kapiler. Nah, bergeser ke kapiler, nah ingat, di kapiler ini kan kapiler darah nih. Nah, kan ada eritrosit. Di eritrosit itu ada siapa? Ada hemoglobin. Nah, berarti ada yang nangkep nih. Di sini hemoglobin nih. Nah, CO2 itu sudah ditangkap atau diangkut oleh hemoglobin sebesar berapa tadi? Catatan kakak. Ayo. Ada berapa tadi? 10? Halo. 10 per 10% nih. Nah, ini berarti Hb plus CO2. Nah, ini langsung bawa ke sini. Nah, CO2-nya. Dah, ini tadi yang berapa? 10%-nya. Terus CO2 ini kan banyak di jaringan. Ini CO2, CO2 juga, CO2. Nah, terus berdifusi lagi nih. Kan di kapiler, kan ada darah. Terus bergabung dengan siapa tadi? Plasma darah. Bergabung berarti CO2 gabung dengan air. Jadi apa? Halo? Kok jadi asam karbonat? Iya, asam karbonat. Nah, ini jadi H2CO3. Nah, H2CO3 ini di dalam eritrosit ini langsung diuraikan lagi. Jadi kalau dalam reaksinya di sini asam bikarbonat ini kan tadi sudah dalam bentuk asam karbonat nih. Nah, jadi tadi H2CO3 ini akan kembali dipecah lagi menjadi H plus HCO3-. Betul nggak reaksinya? Halo? Waduh, mana suaranya? Masih kedengaran nggak suara kakak? Masih ya? Oke. Terus tadi udah diangkat nih. Jadi H2 baru dipecah lagi. Ini kan dipecah nih ya. Tadi menjadi H plus HCO3-. Nah,
HCO3- ini dia terurainya di eritrosit, tapi HCO3 ini harus keluar dari eritrosit, digantikan sama klorin. Nah, jadi digantikan sama ion klorin. Kalau simpelnya gini, kakak perbesar eritrositnya ya. Nah, di eritrositnya tadi ada siapa? Ada pemecahan sampai di sini tadi H+, gitu ya. H2CO3 tadi akan pecah menjadi H+ plus HCO3-. Ini kan di eritrosit tuh. Nah, ini harus keluar nih. Siapa yang keluar? HCO3-. Siapa yang gantiin? Nah, digantiinnya si ion klorin. Nah, terus H+. Tahu ya, kalau yang namanya H+ ini dapat membuat suasana apa adik-adik? Halo. H+ ini. Asam ya, Kak? Iya, jadi membuat sel darah menjadi kondisi asam. Nah, supaya ini tidak dalam keadaan atau menjaga si kondisi asam pada eritrosit, ini harus diikat sama hemoglobin, maka menjadi HHB. Nah, paham sampai situ dulu, adik-adik? Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Nah, sekarang nih HCO3-nya udah keluar. Nah, HCO3-nya udah keluar dari eritrosit, dari sini, kapiler nih. Mau kemana? Mau ke alveolus. Nah, di alveolus tuh di bawah nih, di alveolus HCO3- ini berikatan lagi dengan H+. Loh, kok berikatan lagi Kak dengan H+? Karena di sini kan ada juga di alveolus pengikatan siapa? Di alveolus kan ini kan pembuangan CO2. Di sini misalkan ada oksigen nih. Nah, oksigen siapa yang bawa? Hemoglobin, berarti HbO2. Nah, lalu ketika dia menghantarkan oksigen masuk ke kapiler, oksigen sudah di sini, Hb-nya kan ketinggalan nih. Nah, Hb-nya itu tadi kan dia ngikat siapa? H+-nya. Nah, dia mengikat Hb, Hb. Nah, lalu Hb ini akan melepaskan H+-nya supaya bisa berikatan lagi dengan asam bikarbonat. Ini balik lagi. Jadi apa ini? Kalau dirasin lagi. H2CO3 ya. Betul? Ya enggak? Balik lagi kalau dirasikan lagi. H2CO3 ini kalau dipecah jadi apa? Sama kayak yang reaksi yang di jaringan tubuh tadi yang di kapiler. Ini jadi apa? Dipecahnya menjadi H2O plus CO2. Nah, ini kalau udah gas CO2 di alveolus, tinggal dipompa keluar atau dialirkan keluar kemana? Sudah di alveolus berarti bronkiolus, terus ke bronkus. Nah, ini dia. Jadi kita membawa CO2 itu dalam senyawa asam karbonat. Asam karbonat atau asam bikarbonat nih, asam bikarbonat. Begitu dia reaksinya. Paham adik-adik? Halo? Paham nggak? Berarti kalau ditanya jawabannya ini, setuju nggak? Kalau yang A tadi salah. Kenapa yang B-nya salah? Tadi katanya CO2 dan CO yang larut dalam Hb. Mana yang salah? Karbon monoksida. Nah, di sini kalau yang B bisa nggak larut dalam Hb atau diikat oleh hemoglobin? Bisa nggak? Tadi hemoglobin bisa mengikat langsung karbon dioksida, bisa nggak? Halo. Bisa ya? Bisa. Iya. Berapa persen tadi dibuangnya ini kalau diikat langsung? Sebesar 10%. Oke. Nah, ini dia karbominohemoglobin, sama karbominohemoglobin yang larut dalam darah. Terus yang ini HbCO2 dalam darah. Nah, berarti yang paling. Jadi pembongkaran senyawa organik diangkut oleh darah ke paru-paru dalam bentuk apa?
Setuju ya jawabannya HCO3 dalam darah. Apa tadi senyawa HCO3 itu? Halo. HCO3 itu namanya asam apa? Karbonat ya. B ya. Bikarbonat. Nah, simpelnya tadi gimana ya biar kamu ingatnya? Nah, misalkan tadi di dalam jaringan ada CO2, dia berikatan dengan air menjadi asam karbonat dulu. Betul nggak? Ini kan? Halo? Ini nanti dipecah lagi menjadi apa? Menjadi H+, menjadi HCO3-, ya kan? Ini sampai sel darah nih. Nah, H-nya diikat sama siapa karena kondisi asam? Sama hemoglobin. Menjadi begini nih. Nah, terus HCO3 ini mau masuk ke dalam siapa? Ke ke alveolus. Nah, sebelum dia masuk ini dia berikatan lagi. Ini kan dia balik lagi reaksinya. Nah, H plus HCO3 ini akan diubah lagi menjadi H plus berikatan lagi menjadi ayo apa ini? H2CO3 lagi. Ya, kok balik lagi, Kak? Tapi bedanya kalau ini dari jaringan ke kapiler. Kan gitu ya. Kalau ini dari kapiler kemana adik-adik? Ke alveolus, paru-paru. Nah, H2CO3 itu dipisah lagi dipecah menjadi apa? Menjadi air untuk dihembuskan. Gitu. Oh, jadi kayaknya reaksinya balik lagi ya Kak, bolak-balik gitu ya. Kalau di dalam jaringan dia dibentuk dulu, dipecah lagi, habis itu dibentuk lagi di alveolus. Begitu kan? Simpelnya, adik-adik? Halo? Bisa ya? Bisa nggak? Kita lanjut. Kalau mengenai pernapasan, itu yang sering keluar. Nah, ini juga yang suka ditanya. Pernah ya? Ini jawabannya apa kalau kamu ditanya masih di pernapasan? Apabila kita menarik nafas dalam-dalam, maka udara tambahan yang masuk. Itu jawabannya apa? Masih ingat nggak? Ada yang namanya kapasitas volume udara yang dapat ditampung di paru-paru. Ayo. Jawaban kamu apa nih? Apa itu maksudnya udara pernapasan? Apa maksudnya udara residu? Nah, jadi sama nggak sih udara pernapasan manusia orang yang biasa, yang gerakannya biasa sama olahragawan? Sama atau beda? Beda ya kapasitas volume paru-parunya. Apalagi yang kayak pemain bola, terus yang perenang, itu kan beda. Nah, makanya dia setiap harinya dia harus melatih udara cadangan. Kenapa? Karena contoh kayak main bola, itu larinya berapa lama sih tanpa henti? Adik-adik. Ayo, kalau pemain bola itu satu babaknya ada berapa menit? 1 jam. Tuh, laki-laki. 45. Nah, kamu disuruh 45 menit lari-lari tanpa henti. Kuat nggak? Bagi yang nggak biasa. Tepar. Betul nggak sih? Iya, Kak. Iya, nah bagaimana olahragawan itu bisa 45 menit dia bisa lari tanpa henti. Nah, ini dia latih kapasitas volume udara yang ada di paru-parunya. Nah, ini kalau kita gambar dalam grafik, ada yang namanya ada pernapasan biasa. Kalau kita nafas biasa, kita hanya dapat mengambil berapa volumenya? Ada yang masih ingat? Ayo. Nih, yang dari sini kemari, ini adalah volume pernapasan biasa. Kalau dibilang pernapasan biasa, itu disebutnya
Istilahnya tidal. Tidal ya. Nah, bukan kidal. Berapa kapasitasnya? Jadi kita kalau napas biasa nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Ini 500 cc nih. Napas biasa aja. Nah, terus ketika kita melakukan aktivitas yang lebih berat lagi atau nambah nih. Nah, kita membutuhkan cadangan. Awalnya kan gini. Nah, terus awalnya begini. Terus kita membutuhkan cadangan lagi. Kita tarik napas sedalam-dalamnya, kita ambil napas lagi supaya kita bisa dapat tambahan. Nah, ini namanya udara cadangan dari sini kemari. Ini adalah udara cadangan setelah kita menarik napas. Jadi setelah inspirasi. Nah, inspirasi itu in, tarik napas. Apa itu disebut? Nah, kalau udara cadangan setelah kita inspirasi tarik napas, namanya udara cadangan komplementer. Nah, berapa kita bisa tambahinnya? Dari 500 kita tambahinnya 1.500. Ini ambil rata-ratanya ya. Nah, berarti kita udah punya udara tambahan udah berapa? Adik-adik. 1.500. Terus kita tadi punya napas biasa 500. Udah kita dapat berapa? 2.000 cc. Gitu ya. Terus yang kita hembuskan juga sama. Kita hembuskan lagi. Nah, terus ada udara cadangan yang setelah kita hembuskan. Ini namanya udara cadangan setelah ekspirasi. Apakah ekspirasi? Ngembusin napas. Kan kalau kita tarik napas, pasti ngembuskan dong ya. Masa kita tarik napas lupa ngembuskannya? Nah, kalau itu disebut udara cadangan suplementer. Jumlah ketika kita tarik napas dengan menghembuskan sama, yaitu 1.500 cc. Nah, lalu dari mekanisme untuk mendapatkan udara cadangan yang ada di paru-paru, ada yang namanya udara sisa atau residu. Nah, jadi kalau yang kita hembuskan nggak semuanya kita buang ya. Kenapa? Karena harus ada udara cadangan sisa di paru-paru. Tujuannya buat apa? Misalkan kita ada gerakan mendadak, misalkan kayak bersin. Nah, itu kan butuh udara. Terus batuk. Pernah nggak sih kamu mau bersin nggak jadi? Aduh, nyesek banget nih. Kamu usahakan tarik napas supaya bersinnya jadi. Betul tidak? Adik-adik? Bener kan? Ya, berarti ketika kita bersinnya nggak jadi, atau ini berarti udara residunya kurang nih. Nah, maka dari semuanya ada yang disebut dengan udara cadangan yang terkumpul di paru-paru setelah tarik nafas sama hembuskan. Itu disebut kapasitas vital. Semuanya ya. Jadi kapasitas vital. Apakah kapasitas vital? Jadi di paru-paru kita itu sekarang sudah bisa tertampung 1.500 tambah 500 udara pernapasan biasa tanpa suplementer. Ada berapa kapasitas vitalnya? 3.500 cc. Nah, lalu ketika kapasitas vital ditotalkan dengan adanya residu, nah berarti ini jadi disebut semua keseluruhannya disebut kapasitas total. Kapasitas total ini, nah berarti nambah 1.000 tuh dari udara sisa yang ada di paru-paru. Tambah berapa tuh jadinya? 4.500. Nah pertanyaannya, apakah ini setiap individu 4.500 itu sama? Ini jawabannya berbeda, tergantung apa? Nah 4.500 ini adalah rata-ratanya. Nah apa yang mempengaruhi ini udara cadangan itu bisa berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kapasitas volume paru-paru untuk setiap individu itu berbeda. Ada yang tahu? Ayo. Pastinya ketika kita beraktivitas, napas kita nambah dong. Betul nggak sih? Adik-adik? Orang yang duduk diam sama disuruh lari,
Mana yang lebih banyak butuh udaranya? Lari, Kak. Lari. Berarti salah satu aktivitas. Ayo, apa lagi? Ayo. Menurut, ini Winda nih. Belum kakak sapa nih. Halo Winda. Iya, Kak. Iya, menurut kamu apa sih yang membuat setiap individu itu kapasitas volume paru-parunya beda-beda? Selain aktivitas nih. Orang yang Usia duduk. bukan, Kak. Kenapa? Apa? Genre. Winda apa? Genre. Iya, genre ngaruh nggak? Ngaruh ya. Genre itu berarti jenis. Kok jadi genre. Apa pengaruhnya? Dari mana nih genre ini? Siapa yang lebih banyak butuh udaranya atau butuh napasnya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Alasannya? Karena ukuran Tubuhnya. Loh, perempuan sekarang juga udah gede-gede. Bener nggak? Ayo. Mungkin yang lain temannya mau bantu. Kenapa laki-laki kapasitas volume udaranya lebih besar atau lebih tinggi? Ayo yang laki-laki. Siap dong. Raffi, menurut kamu apa ya? Mana ini? Raffi dengar kakak nggak? Raffi apa? Ada Raffi? Kalau nggak ada Raffi, Rafki lah kalau gitu. Rafki. Menurut kamu yuk, kok kamu katanya bisa lebih banyak kapasitas udaranya sih dibanding si Winda? Mungkin karena lebih Apa ya? berat kegiatannya mungkin. Banyak lebih kegiatannya lebih berat atau mungkin fisiknya lebih kuat. Betul Rafki? Iya Kak. Fisiknya lebih kuat itu karena ada hubungan dengan jumlah darah. Jumlah darah eritrosit. Emang laki-laki lebih banyak ya? Ingat nggak? Jumlah darah eritrosit laki-laki itu lebih banyak. Kalau jumlah eritrosit lebih banyak, berarti lebih banyak juga mengikat oksigen. Betul? Ada kaitannya nggak? Terus dari fisik juga memang laki-laki lebih bagaimana? Lebih strong katanya ya. Oke, itu genre. Terus usia. Usia mempengaruhi nggak? Mempengaruhi, Kak. Dari mana hubungannya? Ada nggak usia berpengaruh terhadap aktivitas? Ada nggak kaitan usia terhadap aktivitas? Contoh, kalau anak bayi di bawah setahun, dia kan tidur doang tuh. Berarti nggak banyak aktivitas nih dong. Betul? Dibanding anak-anak yang di atas setahun atau sampai 5 tahun tuh. Nggak mau diam. Bener nggak? Berarti kalau banyak aktivitasnya, banyak juga dong kapasitas volume udara yang dia butuhkan. Betul? Ya, Nah, terus hubungannya lagi dengan yang produktif. Usia produktif sama yang tidak produktif. Bagaimana aktivitasnya? Lebih tinggi mana? Usia yang produktif. Iya, berarti ada hubungan ya, usia dengan aktivitas. Dan yang terakhir paling berpengaruh terhadap kelainan pastinya ya. Kelainan atau gangguan apa? Kelainan dari atau gangguan saluran pernapasan. Yang paling utama siapa? Yang paling mempengaruhi nih? Gangguan pernapasan. Paling sedikit biasanya penyakit apa? Asma, ya. Nah, jadi kalau di sini kita balik lagi ke soal, kalau kita menarik napas dalam-dalam, maka udara tambahan yang masuk. Berarti yang mana ini jawabannya adik-adik? Kita narik napas, inspirasi berarti. Kita tarik napas, berarti disebut udara apa? Ayo dari penjelasan kakak. Mana jawabannya? Udara? Komplement, Kak? Iya, komplement. Iya, ingat aja komplit buat ngelengkapin. Nah, jadi logikanya biar kamu ingat, kita napas biasa, nggak ngapa-ngapain, kita pernapasan tidal 500 tuh, nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, terus tiba-tiba kita
jalan sana atau tiba-tiba ngangkat benda gitu ya. Kan ada aktivitasnya. Berarti kita butuh nafas nih. Nah, kita ambil cadangannya. Oke. Terus kita hidupkan lagi sehingga udara yang tertampung di paru-paru kita saat itu setelah kita tarik nafas dan hembuskan itu disebut kapasitas vital. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Halo. Enggak ada? Kakak bisa lanjut? Ini pretest kamu, putih semua, enggak ada nilainya. Waduh, lupa semua ya. Oke, itu tadi pernapasan. Kalau ini ngomongin apa ini adik-adik? Ayo. Itu tadi kan anatomi tubuh kita mengenai pernapasan nih. Sekarang kita ngomongin apa nih? Ada yang tahu nggak? Materinya. Ayo, ada di situ kalimatnya. Hormon. Berarti untuk menjawab ini, nomor berapa tadi ini? Pada ngejawab apa katanya kalau ada hormon estrogen yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Gonad itu kelenjar kelamin di mana kerja kelenjar gonad dipengaruhi oleh hormon gonadotroph yang dihasilkan mana. Ini mengenai hormon keluar di UTBK 2019. Ya, dia nanya nih. Hipofisis ini apa, Kak? Kayaknya baru dengar. Oke, untuk menjawab itu kita lihat dulu. Nah, ini adalah yang disebut sebagai sistem hormon atau disebut sebagai sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Adalah sistem hormon ini dihasilkan atau berupa hasil pengeluaran. Bisa disebut sekresi. Sekresi dari kelenjar. Kelenjar yang bernama endokrin. Coba lihat letak-letaknya. Ada salurannya enggak? Adik-adik. Sekresi dari kelenjar endokrin, bahwa kelenjar endokrin ini berupa kelenjar yang tidak bersaluran atau disebut kelenjar buntu. Nah, lalu kalau nggak ada salurannya nanti dibawanya oleh siapa hasil sekresinya? Hasil sekresi dari kelenjar endokrin itu akan diangkut oleh siapa? Ada yang ingat nggak? Kan kalau hasil sekresi enzim tuh kayak pencernaan kan ada salurannya ya. Ada lambung, nanti dia ke usus halus. Terus tadi dari misalkan dari usus halus, kan ada salurannya tuh. Nah, kalau endokrin nggak ada salurannya. Maka ketika hormon yang dihasilkan dari bagian A, ternyata dia mempengaruhi hormon yang ada di bagian Z. Misalkan di sini. F misalkan. Bagaimana hormon dihasilkan dari A sampai ke F? Ayo, bisa mungkin logikanya. Ada yang mau jawab? Gimana caranya? Diangkut sama siapa? Halo, Huda? Menurut kamu? Gimana? Logikanya semua yang dibawa mau zat apapun dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa sampai. Itu melalui apa? Ayo, Huda. Bingung nggak? Bingung. Oleh apa? Oleh aliran? Aliran apa? Aliran darah dong. Ya enggak? Aliran darah. Oh, berarti hormon itu dibawanya oleh darah. Darah kita itu kan mau apapun yang kita makan, sel-sel tubuh bisa dapat nggak? Siapa yang bawa? Darah, ya. Berarti hormon ini dibawanya oleh darah. Maka ketika hormon yang dari A itu bisa dibutuhkan sama bagian organ yang F, itu dibawa sama darah. Nah, terus ini gambarnya gambar apa nih, Kak? Nah, ini adalah kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita yang ngasilin hormon. Nah, yang ada di otak, hormon yang ada di bagian kepala kita,
Itu namanya kelenjar hipofisis. Nah, gitu ya. Itu ada 3 tuh. Gimana tuh Kak ngebedainnya? Nah, jadi kalau yang gambar yang ini, bagian kepala itu nanti ada yang namanya kelenjar hipofisis. Pernah dengar? Kakak mau tanya dulu nih. Eagle, kamu pernah dengar nggak kelenjar hipofisis? Belum? Baru Pernah dengar? Baru? jarang sih Kak. Jarang. Atau gini deh, hormon apa yang pernah kamu dengar? Sistem hormon nih. Hormon testosteron. Testosteron. Terus apa lagi? Katanya ada yang ngatur gula darah kita tuh. Hormon apa? Hormon Apa? insulin hormon. Insulin. Iya, itu insulin hormon. Oke. Oh, iya. Tuh, kalau Rafki, hormon apa lagi nih yang kamu ingat? Jangan lupa kalau tadi. Wah, udah lupa Kak semuanya hormon. Oke, kita bahas nih biar ingat ya. Nah, jadi kalau bisa ada 3 tuh bagiannya. Nah, jadi kalau di bagian depan ini bagian depan ini yang kecil tuh. Nah, ini disebut kelenjar, Kakak bawa di sini. Ini adalah kelenjar hipofisis. Ini tadi yang Kak bilang. Hipofisis ini dia juga disebut sebagai kelenjar pituitari. Nah, jadi kalau ingat di manakah letak kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari? Jawaban kamu udah bisa? Di mana jawabnya? Di bagian apa? Terletak di? Ayo. Yang terletak di di otak ya. Kalau lihat gambarnya, berarti di bagian selain saraf ada kelenjar hormon juga tuh. Nah, terus nih ada yang nanti menghubungkan sistem saraf kita sama sistem hormon. Maksudnya kayak gimana? Ketika kita emosi nih, emosi kan sistem saraf ya. Nah, terus detak jantung kita kan cepat tuh. Nah, bawaannya pengen nonjok orang tuh. Nah, kenapa hormon apa yang meningkat ketika kita emosi? Hormon adrenalin namanya. Ya kan? Nah, lalu apa hubungannya tadi saraf dengan hormon tadi? Ternyata ada yang membuat koneksinya. Siapa yang membuat koneksinya? Adalah si hipotalamus. Ini dia. Ya, hipotalamus. Jadi, hipotalamus ini yang mengkoneksikan sistem saraf kita ke sistem hormon. Gitu ya. Nah, ini ada hubungannya. Nah, lalu bedanya apa Kak? Sistem saraf sama sistem hormon. Kalau sistem saraf, dia impulsnya, responnya lebih cepat. Ya kan? Karena dibawa sama serabut saraf. Kalau hormon, dia lambat tapi teratur. Karena yang bawanya siapa? Darah. Nah, itu bedanya. Terus kita tadi udah tahu di bagian otak namanya ada hipofisis. Terus kita geser nih di bagian sekitar leher nih atau tenggorokan. Kelenjar apa di sini nih? Kalau pernah dengar ada yang namanya penyakit gondok katanya. Pembengkakan kelenjar tiroid. Nah, di sini. Nah, ini kelenjar tiroid ya. Namanya tiroid. Nah, terus di situ kayak ada 2 tuh. Jadi kalau tiroid itu Kakak besarkan, dia bentuknya kayak gini nih. Kalau yang ininya tiroid, terus ada anaknya di sini. Kayak 2 gini ya, lihat ya. Itu namanya kelenjar anak gondok. Kok bisa ada anaknya sih Kak? Bapaknya mana? Gak ada tuh, biasanya dia buatnya. Nah, ini tadi kelenjar gondoknya, ya ini kelenjar anak gondoknya. Tuh. Terus kita geser ke sini. Ini apa nih yang di bagian sekitar tulang dada?
Nah, dari sini kelihatan ya bahwa ini nggak ada salurannya. Ini kemarin nggak terkoneksi, ini ke sini nggak ada salurannya, ini juga jauh, gitu kan? Nah, berarti hasil dari sekresi mereka ini dibawa sama siapa tadi? Oleh darah. Itu tadi ya. Nah, terus yang ini kalau pernah dengar kelenjar timus. Nah, ini timus. Wah, banyak banget ternyata ya di tubuh kita. Terus kalau gambar ini, ada yang kenal gambar ini? Kayaknya tahu nih. Ayo, di pencernaan nih, kelenjar apa? Sering banget tuh dibahas juga. Ayo. Ayo adik-adik, kelenjar apa? Yang ini ya. Kalau ini mungkin tahu. Mana yang bisa dijawab? Yang A atau yang B? Yang A Pankreas ada kelenjar. gimana, Pak? Yang mana? Yang A kelenjar apa? Dia Yang B mirip. pankreas ya? Yang B kelenjar pankreas. Iya. Terus yang A itu kayak kacang mede katanya. Ada 2 tuh. Iya. Dia juga dikatakan sebagai buah pinggang. Jadi kalau pinggang kita ada sakit tuh, wah itu rawan sakit apa tuh? Ada organ apa tuh yang ada di pinggang? Ayo. Ginjal ya, kelenjar anak ginjal. Oh, ginjal ngalihin hormon juga, Kak. Nah, ini ginjalnya. Ini ginjalnya. Kelenjarnya di sini. Ini ginjalnya. Kelenjarnya yang ini. No, kelenjar anak ginjal nih kayak topi dia tuh. Oh. Terus ini loh, ini kelamin ganda, Kak. Kok 2 kelaminnya? Oh, maksudnya perbedaannya. Kalau laki-laki, ini dia ngasihin hormonnya. Kalau ini perempuan. Gitu. Ayo, kalau perempuan, ini paling hafal kayaknya hormonnya. Kemana tadi perginya? Kalau pada perempuan, hormon apa aja? Yang tahu? Ayo. Winda. Hormon apa aja yang kamu punya? Ayo. Estrogen. Iya, estrogen. Apalagi? Ada 2 bukan? Estrogen. Dari P. Progesteron. Nah, kalau laki-laki udah apa? Hormon kamu? Testosteron, Kak. Testosteron. Terus Kakak mau nanya nih. Laki-laki punya estrogen dan progesteron nggak? Estrogen deh. Punya, Kak. Punya ya. Jadi bukan berarti ini nggak punya. Progesteron nggak punya ya. Progesteron itu terbentuk setelah ovum lepas. Berarti di siklus menstruasi. Estrogen yang ada pada laki-laki tapi sedikit lebih dominan testosteron. Kalau pada perempuan, estrogennya lebih dominan, testosteronnya itu sedikit. Gitu ya. Nah, inilah kalau ini kan hormonnya, kelenjarnya berarti kelenjar gonadnya, kelenjar kelaminnya. Nah, jadi sudah tahu ya kelenjar-kelenjar apa saja yang ada dalam tubuh kita yang masuk ke dalam sistem endokrin. Wah, ini ya. Jadi ada yang di kepala namanya hipofisis. Kita geser ke tenggorokan, bagian leher, ada tiroid sama paratiroid. Yang ini. Paratiroid. Oke, lalu gimana nih Kak mau menjawab soal yang ini? Nah, katanya ada hormon estrogen nih yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Tapi kelenjar gonad itu dipengaruhi oleh hormon gonadotroph. Nah, kalau kita ngomongin kelenjar yang ada di dalam tadi bagian otak, namanya kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini karena dia berada di bagian otak, dia sebagai kelenjar utama atau disebut master of glands. Maksudnya apa? Glands itu glandula, kelenjar, master. Wah, ini jagonya ini, maksudnya masternya nih. Oh, berarti apa nih? Poin utamanya. Nah,
Jadi kelenjar hipofisis ini berdasarkan letak dari otak, bagian otak ini ada 3. Dan inilah yang keluar di UTBK 2019. Kalau yang di bagian depan ada kelenjar hipofisis anterior. Ya, hipofisis, kakak singkat saja, anterior. Terus ada lagi kelenjar bagian tengah, hipofisis intermediate. Dan ada kelenjar hipofisis bagian belakang, posterior. Nah, di anterior nih yang paling banyak. Di anterior itu ada hormon growth hormone GH, terus ada gonadotropin hormon GnRH. Waduh, apalagi tuh Kak. Nah, terus ada hormon somatotrop hormon STH. Kak Fani ngomong apa ya? Hormonnya banyak banget. Nah, terus kalau yang intermediate, hormon yang mengatur warna kulit kita supaya bisa rata tuh. Namanya MSH, melanocyte stimulate hormone. Bukan MSG ya, beda. Terus kalau hipoposterior cuma 2 nih. Kayaknya pernah dengar nih. ADH. Pernah dengar ADH? Hormon di mana ya ADH ya? Ayo. Di mana ADH itu bekerjanya? Pada ginjal ya, oksitosin. Nah, ini tadi ada prolaktin atau PRL. Kakak tulis saja langsung prolaktin. Jadi GnRH itu adalah gonadotropin. Gonadotropin ini ada lagi, bagi 2. Ada, ini juga pernah dengar, ada FSH sama LH. Nah, kalau LH ini sama FSH ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Kalau FSH ini, kalau pada laki-laki, dia buat menstimulasi proses pembentukan sperma. Berarti melalui spermatogenesis. Nah, itu distimulasi oleh FSH. Kalau perempuan distimulasi proses apanya? Oogenesisnya. Oke, LH nih. LH kalau pada laki-laki itu menstimulasi hormon testosteronnya. Terus kalau pada perempuan yang menstimulasi hormon estrogennya. Nah, di situ dia. Kalau GH itu growth, berarti hormon pertumbuhan. Somatotrop juga hormon pertumbuhan. Kalau prolaktin ini adalah hormon sekresi ASI. Oke, MSH tadi buat pigmen atau warna kulit kita. Itu namanya pigmen melanin. Nah, gitu ya. Terus ADH itu antidiuretik hormon yang mengatur penyerapan, reabsorpsi air reabsorpsi air pada ginjal. Kalau oksitosin untuk kontraksi uterus. Apa ya uterus? Rahim. Jadi ketika ibu mau hendak melahirkan, rahimnya akan berkontraksi. Itu distimulasi oleh oksitosin. Oke. Kalau untuk menjawab ini, kelenjar gonad dipengaruhi oleh hormon gonadotrop, berarti yang ini GnRH. Maka jawabannya udah ketemu nggak adik-adik? Apa jawabannya? Ada di hipofisis apa? Jawabannya? Halo? Kak. Iya. Hipofisis anterior. Udah tahu ya? Nah, ini hipofisis anterior. Kalau intermedius tadi siapa hormonnya? Intermedius sama dengan intermediate. Hormonnya MSH ya. Kalau posterior itu ada ADH sama oksitosin. Paratiroid. Nah, paratiroid ini adalah kelenjar tadi anak gondok. Ya, dari sini buat ngatur
Si paratiroid itu adalah buat ngatur kadar kalsium dalam darah. Pernah dengar nggak pulau-pulau Langerhans? Ada yang pernah dengar? Ayo. Pernah dengar nggak Pulau Langerhans? Eagle? Nggak pernah dengar? Nggak inget, Kak. Pulau Langerhans itu sama dengan ini, kelenjar pankreas. Oh, pankreasnya sering dengar, Kak. Pulau Langerhans-nya nggak tahu nih. Nah, kalau udah tahu kelenjar pankreas, hormon apa yang dihasilinnya? Ayo. Tadi yang mengatur gula darah. Insulin. Sama satu lagi, hormon glukagon. Nah, apa bedanya, Kak, keduanya? Glukagon, bukannya glikogen. Nah, jadi insulin sama glukagon ini kerjanya antagonis atau berlawanan buat ngatur kadar gula darah kita. Jadi misal nih, kalau kita sehabis makan, gula darah kita itu akan tinggi. Nah, gula darah kita itu tinggi, di mana insulin akan segera mengubah gula darah itu kan glukosa. Dia akan mengubah glukosa menjadi gula otot, glikogen. Ini adalah gula otot. Ini cadangan energi yang ada di tubuh kita. Nanti disimpan di organ hati nih. Jadi setelah kita makan nih, nanti kan ada 6 jam lagi tuh baru kita makan lagi. Nah, tapi setelah kita makan 3 jamnya, itu energi kita udah habis nih. Glukosanya udah habis nih terpakai. Nah, butuh glukosa tuh di dalam darah. Nah, ada cadangan, namanya glikogen. Glikogen itu diubah lagi, dipecah lagi sama hormon adrenal, ya. Kok hormon adrenal bisa? Hormon apa tadi? Temennya? Glukagon. Ya, glukagon itu langsung memecah nih, gula darahnya rendah ya. Oke, aku ubah lagi. Glikogen tadi yang sudah dicadangkan, ubah lagi jadi glukosa. Kalau udah jadi glukosa, bawa ke sel buat dimetabolisme. Jadi energi. Gitu. Jadi kalau ngomongin tubuh kita, waduh, kayaknya kita santai-santai saja gitu ya. Ternyata dalam tubuh kita itu banyak suatu kerja, baik hormon, enzim, peredaran darah, saraf, semuanya bekerja dengan baik. Betul tidak adik-adik? Betul ya? Iya, Kak. Iya. Oh, ternyata itu toh hormonnya. Wah, ada yang mau bertanya? Sudah tahu tadi hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita ya? Oke. Ada yang mau bertanya nggak nih? Sebelum kakak ngomongin tulang nih. Wah, sekarang ngomongin tulang lagi. Kalau pertumbuhan tinggi, di mana sih pertumbuhan tinggi? Kenapa kita masih bisa mengalami pertumbuhan tinggi karena adanya osifikasi? Apa sih osifikasi? Osifikasi itu adalah proses penulangan. Nah, ngomongin pertumbuhan tinggi, itu terjadi pada tulang tipe apa? Kalau ditanya, tulang itu memiliki bentuk apa saja? Ayo, bentuk-bentuk tulang. Kalau tulang lengan kita anggota gerak, itu tulang apa namanya? Bentuknya? Kok jadi tipa? Tulang apa? Kalau lengan atas, tulang paha, itu namanya tulang pipa. Terus kalau tengkorak kita, itu bentuk apa tulangnya? Tulang pipi, ya. Terus kalau jari-jari, itu namanya tulang pendek. Kan berluas-luas ya. Nah, kalau tulang pipa itu adanya di anggota gerak. Kalau dibilang anggota gerak, itu berarti bagian tangan sama kaki. Ya, berarti tulang lengan atas. Ya kan? Ini kalau pakai nama latinnya ada nih. Terus tulang hasta, tulang pengumpil. Nah, itu yang bentuk pipa ya.
terus ada tulang paha. Kalau yang pipi, tulang tengkorak. Terus tadi tulang rusuk, itu bentuk pipi. Terus tulang pinggul. Nah, kalau tulang pendek, itu ada di ruas jari. Ruas jari bisa kaki, bisa tangan. Nah, terus kalau tadi ngomongin struktur tadi pertumbuhan tinggi. Nah, makanya terjadinya di tulang pipa nih buat ngejawabnya tadi. Bagaimana sih Kak struktur tulang pipa? Pernah lihat bentuk ini enggak? Adik-adik? Wah, ngomongin tulang begini kayak gimana ini bentuknya? Apa saja penyusunnya? Kalau yang bagian-bagiannya. Nah, jadi pada tulang, kalau tanya dulu, ini gambar apa? Tulang pipa. Nah, tulang pipa ini ada di bagian tulang pipa ini yang nantinya masih bisa bertambah lagi supaya untuk berkemampuan bertambah panjang. Yang mana itu? Nah, jadi awalnya tulang kita itu sebelum mengalami penulangan itu masih tulang rawan. Awalnya masih kayak gini. Nah, terus habis itu di daerah tengahnya nanti terisi apa? Terisi pembuluh darah. Terus daerahnya di sini. Nah, penulangannya di sini dulu dari tengah. Nah, terus karena di sininya udah mengeras, berarti nih nambah lagi. Nah, tadi kan di sini udah ngeras tuh. Nah, di sini kan nambah lagi. Nah, nanti di sini ngeras lagi. Proses pengelasannya. Nah, makanya bisa jadi 3 daerah begini. Bisa A, ini B, yang ini C. Kayak gini. Nah, jadi awalnya itu dari tulang rawan. Jadi ketika kita masih embrio atau masih keadaan janin, itu semua tulang kita masih tersusun dari tulang rawan. Sangat lunak. Nah, lalu nanti akan mengalami yang namanya penulangan atau mengalami osifikasi. Menjadi apa? Menjadi tulang keras. Sehingga bentuknya seperti ini nih. Nah, kalau digambarkan di atasnya, ini ada 2 daerah. Kalau daerah yang tengah ini, daerah di epifisis. Nah, kenapa dia disebut di? Karena dia ada di antara 2 ya daerah yang disebut paling luar, epifisis. Epifisis ingat aja kata epidermis paling luar ya. Nih, epifisis. Jadi ada 2 nih. Nah, terus kalau misalkan kamu makan tulang paha ayam nih. Kalau kamu makan bagian tengahnya bisa nggak kamu hancurkan? Keras nggak sih? Adik-adik? Paha ayam. Kamu udah makan dagingnya tuh. Terus kamu pengen makan tulangnya, yang bagian tengahnya. Bisa nggak kamu remukkan? Nggak bisa kan? Halo? Iya, Kak. Nah, tapi kalau bagian ujung-ujungnya bisa nggak? Sini. Bisa, Kak. Bisa. Kenapa? Karena di sini masih ada tulang apa? Masih tersusun dari tulang rawan gitu ya. Nah, terus di daerah-daerah mana yang masih tersusun tulang rawan? Yang ini sama daerah di antara epifisis sama diepifisis. Ini dia. Namanya cakra epifisis. Adiknya cakrakan. Oh, bukan. Metaepifisis atau cakra epifisis. Cakra. Cakra epifisis. Nah, bagian cakra epifisis inilah yang masih berkemampuan bisa apa? Bertambah panjang. Berarti buat tulang kita bisa lagi bertambah tinggi untuk tulang pipa ya. Kenapa di sini Kak? Karena cakra epifisis itu tidak mengalami penulangan, tidak mengeras. Yang mengeras itu bagian di epifisis sama epifisisnya. Bagian di antaranya cakra epifisis ini enggak mengalami penulangan. Masih tersusun dari tulang rawan. Gitu ya. Terus kalau dari jenis tulang berdasarkan penyusunnya ada yang masih tulang kita itu yang masih berongga-rongga tuh. Kalau yang berongga itu adalah nih, lihat ya masih kayak kopong-kopong gitu ya, kayak berlubang. Nah, ini tulang apa namanya? Tulang spons. Nah,
Terus kalau udah padat, ya sampai kayak gini udah mengeras ya, tidak ada rongganya lagi, disebut tulang kompak. Nah, terus kalau di dalam tulang itu ada rongga tulang tersusun dari sumsum tulang. Nah, kalau dibilang sumsum tulang, nah di sini ya, ini rongganya nih. Nah, ini sumsum tulang. Atau bisa dibilang, tulis dulu, rongga tulang terdapat sumsum tulang. Pada rongga tulang terdapat sumsum tulang. Nah, jadi kalau misalkan kamu makan sop tulang, tuh, apalagi dapatnya yang kayak gini nih, wah, tinggal disedot tuh sumsumnya. Betul nggak, adik-adik? Halo? Iya Kak. Ya, terus ada periosteum. Mana periosteum? Ini bagian luarnya, kulitnya tuh. Ini H. Periosteum. Nah, terus ini kalau diperbesar, kalau diamati lagi, nah ini strukturnya ini kalau misalkan di sayap nih, nah ini dia. Berarti kalau yang berongga-berongga ini tadi apa? Nah ini kan sama nih, F sama ini. Berarti apa? F ini. Adik-adik. Ayo, kan masih berongga-rongga nih, masih kosong. Berarti tulang apa tadi di sini? Spons Kak. Iya, tulang spons. Terus yang G-nya. Yang G-nya yang mana tuh? Kalau diambil tadi yang G, tulang apa berarti? Nah, bedanya di sini masih berongga, ini udah padat. Udah mengeras tuh. Nah, ini tulang apa berarti? Yang G. Tulang kompak. Iya, bukan yang luar, Kak. Bukan di sini. Yang mana tulang kompaknya? Berarti tulang sponsnya sampai sini, yang berongga sini. Ini kan ya. Oke. Berarti yang udah padat ininya. Betul? Setuju? Iya Kak. Iya. Lalu yang E-nya tadi apa? E-nya apa pula tuh? Periosteum. Nah, E-nya coba lihat tadi. E-nya itu yang ini, yang ada di luar tadi tuh. Sini semuanya. Tulang apa tadi? Tulang rawan. Nah, ini bentuk dari tulang pipa. Wah, waktunya juga. Iya, kita masih sampai. Berarti tadi anatomi baru bisa belajar apa aja tadi sistemnya, adik-adik? Ayo. Apa tadi yang kita pelajari? Pernafasan Kak. Pernapasan. Udah tahu bagaimana CO2 sama oksigen itu bisa bertukar. Terus apa lagi? Sistem apa? Hormon. Sistem hormon. Oh, ternyata di tubuh kita itu banyak kelenjar yang bisa ngasilin hormon. Namanya kelenjar apa? Kelenjar endokrin. Karena semua kelenjar ini nggak ada salurannya, maka nanti yang bawa siapa? Darah Kak. Darah. Oke. Terus habis itu kita geser ke bagian anatomi sistem gerak. Sistem gerak di sini masih kita pelajarinya tulang apa nih? Bagian tulang pipa yang bisa membuat kita bisa tumbuh tinggi. Berarti ini kamu jawabannya apa dong? Pertumbuhan tinggi terjadi karena adanya osifikasi yang terjadi di mana? Bertambah tinggi. Daerah mana tadi yang bisa memanjang? Daerah apa tadi? Cakra epifisis. Gitu ya, cakra epifisis. Oke, baiklah adik-adik. Ada yang mau bertanya sebelum kakak akhiri pertemuan hari ini? Ada yang mau bertanya? Belum ada. Baiklah, untuk materi hari ini mengenai anatomi manusia, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nanti ketika ada soal tryout-nya, itu kamu bisa jawab dan bisa kuasai. Tetap semangat untuk review materi biologinya ya. Oke, kakak sapa semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Makasih Kak. Makasih Kak. Iya.